Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi UIC dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Amelia Permatasari pada mata kuliah Introduction to Komputer dan ICT. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang perangkat keras komputer, atau yang biasa kita kenal itu adalah hardware. Nah, komponen-komponen dasar yang ada pada komputer bisa teman-teman lihat di sini, ada prosesor, ada memori, ada motherboard, dan ada GPU di sini. Nah, semua ini, baik itu prosesor, memori, dan GPU ini akan terpasang pada motherboard tentunya. Bahwa sesungguhnya semua komponen komputer itu dia terhubung kepada motherboard. Kemudian komponen utama dari komputer itu sendiri itu ada CPU ya, atau prosesor. Nah, di dalam CPU atau prosesor ini ada istilah yaitu adalah ISA, Instruction Set Architecture, di mana di sini adalah prosesor mendefinisikan sekumpulan perintah yang kemudian dieksekusi oleh prosesor itu sendiri. Di dalam ISA ini dia ada dua pembagian, ada CISC dan RISC tentunya. Nah, pada prosesor family atau arsitektur dari prosesor family itu sendiri, ada yang namanya x86, itu contohnya adalah Intel Core, Pentium, AMD Ryzen, dan Athlon, dan CSC. Sedangkan Intel Atom itu adalah CSC dengan kemampuan instruksi. Kemudian ada ARM, RSC, di sini ada contohnya adalah Qualcomm Snapdragon. Ini adalah contoh-contoh dari prosesor family. Nah, tadi kita bahas tentang ada istilahnya ISA ya. ISA apa sih? Tadi juga kita bahas ada CSC dan ada RSC. Dan bedanya di sini teman-teman bisa lihat kalau CSC ini adalah memiliki set instruksi yang pendek, sedangkan RSC di sini adalah memiliki set instruksi dengan perhitungan yang sederhana. Namun di sini dia membutuhkan banyak instruksi untuk sebuah komputasi yang setara dengan CSC. Kemudian bedanya yang kedua adalah CSC di sini dia membutuhkan memori yang lebih kecil, sedangkan RSC di sini dia membutuhkan memori yang lebih besar. Contoh dari CSC di sini adalah Intel Core, AMD Ryzen, sedangkan RSC di sini contohnya adalah Snapdragon. Nah, istilah-istilah yang ada dalam prosesor, ada yang dikenal dengan clock speed, ada multiprosesor, ada multithreading. Clock speed berarti kita membahas tentang kecepatan ya, kecepatan prosesor itu sendiri dalam sekian detiknya. Sedangkan multiprosesor di sini adalah prosesor dengan rancangan yang memiliki beberapa inti pemrosesan. Sedangkan multithreading di sini adalah sistem yang memungkinkan setiap program dapat dipecah ke dalam thread-thread tentunya. Nah, ini adalah beberapa istilah yang ada dalam prosesor. Clock speed berarti kita membahas tentang kecepatan ya. Kecepatan prosesor itu sendiri dalam melakukan setiap instruksi yang diperintahkan. Kemudian multiprosesor di sini adalah rancangan yang mana intinya adalah pemrosesan fisik dari prosesor itu sendiri. Kemudian kalau multithreading sini adalah memungkinkan setiap program itu dapat dipecah ke dalam bagian-bagiannya yang dapat dijalankan secara terpisah dalam sistem komputer. Umumnya setiap core itu dia memiliki 2 thread. Kemudian istilah selanjutnya ada parallel computing, ada grid computing. Parallel computing itu adalah salah satu teknik untuk melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Sedangkan grid computing itu adalah pengembangan teknologi komputasi paralel dengan memanfaatkan jaringan komunikasi antar komputer dengan wilayah yang luas. Nah, di sini kita juga kenal istilah sistem on chip ya.
Ini adalah merupakan papan sirkuit atau chip yang integrasinya ke berbagai komponen. Berbeda pada komputer umumnya di mana dia terhubung di sebuah motherboard melalui banyak bus dan port. Dalam sebuah sistem on chip ini, dia dapat terdiri dari CPU, GPU, memori, dan modem. Kemudian kita kenal ada istilahnya memori ya. Kalau memori itu berarti adalah tempat penyimpanan. Yang mana di sini kita definisikan dia adalah sebuah papan sirkuit atau chip yang mengintegrasikan berbagai komponen penyusun komputer ke dalam paket sistemnya. Memori kita kenal di sini ada RAM dan ada ROM. RAM itu adalah random access memory, sedangkan ROM itu kepanjangannya adalah read only memory. Nah, apa perbedaan keduanya ini? Kalau RAM itu data atau program itu hilang saat kita tidak ada aliran listrik tentunya. Sedangkan ROM, data atau program itu tidak akan hilang jika kita tidak terhubung dengan listrik. Nah, itu beda antara RAM dan ROM. Di dalam memori kita kenal di sini namanya ada register, ada cache ya. Register itu merupakan komputer yang bekerja dengan kecepatan tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai umum yang digunakan. Sedangkan cache memory itu adalah statistik random access memory yang mempunyai kecepatan tinggi yang dapat diakses oleh mikroprosesor. Lebih cepat daripada RAM nih. Memori ini biasanya terhubung ke dalam chip CPU atau bisa juga ditempatkan pada chip yang terpisah juga. Ada storage di sini. Storage itu adalah secondary storage, itu merupakan tempat penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama tentunya. Tidak seperti memori utama ya, penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui bus. Di sini dia bersifat non-volatile, berarti di sini tidak ada hubungannya dengan arus listrik tentunya. Di sini storage di sini memiliki ukuran penyimpanannya lebih besar dan lebih ekonomis. Di sini contohnya bisa teman-teman lihat di sini ada hard disk eksternal, flash disk, dan ada DVD atau CD-RW atau CD-ROM yang mungkin yang saat sekarang sudah jarang digunakan. Nah, pada memori kita satuan dari memori itu sendiri ada yang namanya kilobyte, ada megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, dan yottabyte di sini. Nah, semakin ke bawah itu semakin besar ya ukurannya. Selanjutnya ada perangkat input. Perangkat input itu contohnya ada personal komputer, ada keyboard, ada mouse, kemudian memanfaatkan mikrofon, itu contohnya pada speech recognition technology. Kemudian memanfaatkan sensor, motion sensor, itu adalah motion sensing input device. Scanning device, itu contohnya adalah scanner. Optical data reader, contohnya adalah barcode reader. Magnetic in character recognition, itu yang input. Sedangkan yang output mungkin sudah nggak asing lagi buat kita, ada layar komputer ya, LCD, LED, OLED plasma, printer, 3D printer, perangkat virtual reality, dan yang lain-lainnya. Nah, di dalam komputer ada yang kenal istilah portable komputer dan ada wearable komputer. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dari gambarnya aja ya, kita sudah tahu maksudnya apa. Portable komputer itu adalah komputer yang dapat dioperasikan di mana saja, mudah dibawa, dipindahkan, yang mana di sini menggunakan sistem baterai tentunya, misalnya laptop, PC, dan smartphone. Sedangkan wearable komputer itu adalah komputer yang digunakan sebagai bagian dari pakaian atau aksesoris yang kita gunakan, misalnya adalah smartwatch ini. Nah, mungkin ini adalah pembahasan sedikit kita tentang perangkat
keras atau hardware pada pertemuan kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.